Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Rifki Zamzami, mahasiswa BINUS dari jurusan Manajemen Bisnis. Di zaman ini, kita hidup dengan informasi yang lebih cepat daripada langkah kita. Dalam hitungan detik, satu kabar bisa menembus ribuan layar, mempengaruhi cara kita berpikir, bahkan cara kita mengambil keputusan. Pernah nggak kita buka HP, tiba-tiba lihat berita heboh di grup keluarga kita? Judulnya bikin panik, komentarnya rame, semua seolah serius. Dicek, belakangan ternyata palsu. Atau temen yang asal share seolah semua yang ada di internet itu benar. Inilah realitanya. Cepatnya arus informasi digital. Berita hoax adalah ancaman nyata di lini masa kita. Penyebaran informasi palsu atau hoax salah satu tantangan kita terbesar di era digital. Fenomena ini diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten yang serupa dengan apa yang sering kita lihat atau interaksi. Dulu berita butuh berhari-hari, tapi sekarang hanya satu klik, orang tahu dalam hitungan detik. Pertanyaannya, siap nggak kita menghadapi kecepatan ini? Kecepatan informasi bukan soal sepele, ia membentuk cara pola pikir kita, bersikap, bahkan karakter bangsa. Masalahnya, kita semua tidak semua informasi adalah hoax, fitnah politik, ujaran kebencian, teori konspirasi. Kalau generasi muda kita tidak kritis, kita mudah terpecah. Padahal kita punya mimpi Indonesia Emas 2024, 2045 maju. Kalau anak mudanya gampang termakan kabar bohong dan ikut-ikutan mimpi, itu terganggu. Tantangannya, bagaimana membangun karakter yang kritis tengah cepatnya arus informasi digital? Dari observasi kecil dan informasi, saya menemukan banyak hal yang menarik, banyak yang tahu soal hoax, tapi tetap disebar dengan alasan klasik. Sayang kalau nggak di-share. Ada juga yang bingung bedain mana yang asli karena masanya sama-sama meyakinkan. Akhirnya, daripada repot cek fakta, ya sebar aja. Contohnya, saat pandemi, ada takut vaksin karena informasi menyesatkan karena viral. Menjelang pemilu, semua saling curiga akibat kabar yang beredar terlalu cepat. Jadi soal kita bukan bukan perkara volume informasi, tapi cepatnya arus informasi digital yang bikin kita gampang lengah. Solusinya sederhana sebenarnya. 3 langkah penting, yaitu yang pertama, biasakan cek fakta. Yang kedua, bangun literasi digital. Yang ketiga, gunakan Pancasila sebagai filter moral. Yang pertama, cek fakta. Jangan langsung percaya. Jangan asal share. Cek sumber, lihat tanggal, baca sampai tuntas, bukan cuma judulnya aja. Yang kedua, bangun literasi digital. Baca, baca dan pahami dulu. Pahami cara kerja algoritma yang sering kita klik akan sering muncul. Bukan berarti yang paling benar. Ingat, yang viral belum tentu valid. Tiga, gunakan Pancasila sebagai filter moral. Kalau konten kita benci, curiga, dan saling menjatuhkan, itu tidak sejalan dengan kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan langkah-langkah kecil namun konsisten, ini dampak mem- apa, kita meredam dampak buruknya dari cepatnya arus informasi digital untuk membentuk dampak yang besar, yaitu membentuk karakter kritis yang bangsa ini butuhkan. Dengan cara tahan 10 detik sebelum share, baca sampai selesai, kenali judulnya dulu, pahami dulu. Jujur, saya pun pernah hampir ke arus sempat percaya berita hoax, bahkan nyaris menyebarkan. Dari situ saya belajar dunia digital itu cermin karakter kita.
Kalau kita gampang terpancing, gampang ikut arus, berarti filter kritis kita lemah. Sejak saat itu, saya membiasakan 3 pertanyaan sebelum percaya. Siapa sumbernya? Apakah ada buktinya? Dan apakah masuk akal? Saya juga belajar menahan emosi karena seringkali saya main yang dimainkan itu bukan logika, tapi perasaan kita, terutama marah dan takut. Kalau saya bisa berubah, teman-teman pasti juga bisa. Bila generasi muda kompak membangun kebiasaan kritis, kita benar-benar siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Bukan hanya cerdas, tapi berkarakter. Cerdas mampu memilah informasi dan berpikir kritis, dan berkarakter memiliki integritas dan nilai moral yang kuat. Cepatnya informasi digital itu seperti pisau yang bisa membangun, bisa menghancurkan. Semua bergantung pada karakter yang memegangnya. Kalau kita kritis, informasi menjadi kekuatan. Kalau kita lengah, informasi bisa menjadi racun. Mari kita memulai dengan hal yang kecil, berhenti, jangan seasal sebar. Biasakan cek fakta dan jadikan Pancasila sebagai kompas moral saat kita memahami dunia digital. Dengan itu, kita melangkah lebih yakin, lebih maju menuju Indonesia maju 2045. Yang kita impikan cerdas, bersatu, dan berkarakter. Langkah menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita mulai dari hal yang kecil. Berhenti sebar, berhenti yang asal sebar. Jangan buru-buru. Bisa cek fakta dan Pancasila sebagai kompas moral. Terima kasih. Mari kita membangun karakter kritis demi Indonesia Emas 2045.